Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan menikmati firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. Saudara perhatikan di sini. Rasul Paulus menggunakan 2 jenis manusia yang dipakai oleh Rasul Paulus. Manusia apa? Yang pertama, Paulus berkata ada manusia lahiriah. Manusia lahiriah itu bicara tentang manusia yang tampak dari sisi fisiknya. Nah ini tubuh, daging kita, darah itu manusia lahiriah. Tetapi yang kedua, Paulus menunjuk juga ada namanya manusia batiniah. Yaitu apa? Roh jiwa kita. Nah dari sinilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang penting. Bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya janganlah fokus hanya kepada manusia jasmani, manusia lahiriah. Kenapa? Karena satu waktu manusia lahiriah kita akan menua dan akan mati. Tetapi manusia batiniah kita akan terus diperbaharui. Oleh sebab itu ada 3 hal yang firman Tuhan mau sampaikan. Perhatikanlah manusia batiniahmu. Yang pertama, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama, fokus pada pertumbuhan rohani. Fokus pada pertumbuhan rohani. Meskipun kita punya kesulitan, meskipun kita punya tantangan, tapi selama pertumbuhan rohani kita terjaga, selama asupan-asupan rohani buat jiwa dan roh kita terjaga, maka kita akan bisa melewati semua masalah itu. Jadi fokusnya sama yang rohani. Karena rohani pasti menentukan apa yang jasmani. Yang kedua saudara ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, fokus pada kekekalan. Kita fokus, hidup kita bukan cuma sampai di sini saudara. Makanya dikatakan penderitaan kita yang kita alami sekarang itu ringan. Tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Berarti kita harus punya pola pikir dan paradigma. Bahwa hidup kita hanya sementara. Satu waktu nanti semua penderitaan kita akan berakhir. Dan kita akan menikmati kemuliaan kekal bersama Bapa. Itulah yang seharusnya menjadi fokus kita. Yang ketiga saudara, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, jangan cepat mengambil kesimpulan. Artinya apa? Fokuslah kepada masa depan. Fokus kepada masa depan, bahwa masa depan kita yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, itu adalah rancangan yang terbaik. Mungkin sekarang kita belum bisa mengerti. Makanya Paulus berkata jangan fokus sama yang kelihatan. Karena kelihatan itu sementara. Mungkin kelihatan susah. Mungkin kelihatan sulit. Mungkin kelihatan gak ada harapan. Tapi Paulus mau bilang jangan fokus kepada itu. Fokus justru kepada yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan apa sih? Artinya masa depan kita. Firman Tuhan udah tegaskan buat kita bahwa masa depan saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara mau fokus dan memperhatikan manusia batinnya kita? Kalau mau kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu jelas buat kami semua. Bahwa kami tidak semestinya hanya fokus kepada manusia lahiriah kami. Buat apa kami poles tubuh kami? Buat apa kami memperbaiki tampilan luar kami? Padahal yang penting adalah manusia batiniah kami. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan. Kami mau fokus kepada pertumbuhan rohani. Kami mau fokus kepada kekekalan. Dan kami mau fokus pada rencana-rencana Tuhan di masa depan yang pastinya baik dan indah. Tolong kami Tuhan supaya sekalipun tubuh jasmani kami makin lemah, tapi tubuh rohani kami semakin kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.